Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang ibu lagi. Kenapa ibu? Karena ibu itu adalah pilar rumah tangga. Sebuah rumah tangga bisa kelihatan proper, bisa kelihatan bagus kalau si ibunya juga dia mempunyai tenaga yang cerah, yang ceria di dalam rumah itu. Dan apabila si ibu juga mempunyai tenaga yang cukup untuk mengatasi segala dinamika rumah tangga. Gimana dengan ibu yang masih galau? Nah, sekarang kita akan bahas biar si ibu bisa perlahan-lahan merubah diri, merubah sekitar, mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dalam menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga, tentunya seorang ibu itu tidak lepas dari segala amanah dan tanggung jawab yang harus ia laksanakan sehari-hari. Terkadang kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya sungguh melelahkan, sungguh berat baik secara lahir maupun batin. Tak jarang seorang ibu itu bisa saja sangat merasa kelelahan dan juga merasa stres, baik stres secara fisik, kecapean, ataupun secara mental dia sudah stres dan merasa tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Untuk menghadapi segala permasalahan dalam rumah tangganya, baik itu permasalahan dengan pasangan, tentang anak-anak, finansial, dan lain sebagainya. Hal ini adalah hal yang sangat wajar dan juga manusiawi. Bagaimanapun seorang ibu itu adalah seorang manusia biasa yang juga punya batas tenaga, punya kelebihan, dan punya kekurangannya masing-masing. Maka jika kita sudah merasa ada sesuatu atau tanda-tanda yang tidak beres dalam diri kita, seperti kita jadi mudah marah, mudah emosi, mood swing, dan juga kita mudah merasa lelah baik lahir maupun batin, dan juga kita sudah merasa bingung, sudah merasa hidup ini terlalu berantakan, gak jelas. Nah, itu berarti tandanya kita harus mulai memperbaiki hidup kita. Di sini ibu tidak perlu merasa khawatir karena kita cukup memperbaiki dengan langkah-langkah yang ringan dan sederhana. Pikiran kita yang sudah tertata dengan lebih baik, kita akan menemukan solusi yang lebih baik, lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan juga itu akan membawa perubahan yang positif untuk diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan di sekitar kita. Maka di sini kita akan membagikan 10 tips yang bisa ibu lakukan untuk merasa lebih baik jika ibu sedang stres. Tips yang pertama, atur nafas dan relaksasi sejenak saat mulai terasa penat. Berhenti sebentar, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan, ulangi beberapa kali. Ini akan membantu ibu untuk menenangkan pikiran. Coba pejamkan mata ibu dan bayangkan ibu sedang berada di tempat yang ibu sukai. Ibu sedang berada di pegunungan yang sejuk, yang tenang, atau ibu sedang berada di pantai yang indah dengan desiran ombak yang menyapa ibu dengan tenang. Rasakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas yang ibu lakukan. Kemudian selipkan rasa syukur bahwa ibu masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa bernafas hari ini. Ibu masih bisa menggerakkan tangan ibu masih bisa berjalan, ibu masih bisa melangkah, ibu masih bisa memberikan cinta semampu yang bisa ibu lakukan untuk orang-orang yang ibu cintai. Teruslah menarik dan menghembuskan nafas ibu secara perlahan, sembari menyadari bahwa setiap permasalahan yang ibu rasakan, setiap keresahan yang ibu alami akan menemukan solusinya di waktu yang tepat. Tips kedua, prioritaskan istirahat. Meski sibuk, coba ibu curi waktu tidur siang 10-20 menit atau tidur lebih awal di malam hari agar tubuh tetap segar. Menjaga waktu tidur apalagi bagi ibu yang masih mempunyai anak kecil mungkin cukup sulit. Tapi jika memungkinkan, usahakanlah agar ibu tidak sampai begadang. Tidurlah tepat waktu sehingga ibu memiliki tenaga yang fresh di pagi hari dan siap menghadapi hari dengan mood, tenaga, dan juga pikiran yang lebih baik. Maka camkan benar-benar di hati ibu bahwa jika anak sudah tidur cepat, ibu jangan sampai terlena untuk misalkan refreshing dengan scrolling media sosial, kemudian menghabiskan waktu berlarut-larut terlalu lama dengan HP sehingga ibu bergadang padahal sebenarnya ibu bisa tidur cepat. Jangan sampai seperti itu karena itu akan merugikan diri ibu sendiri karena ibu akan kehilangan waktu tidur yang berharga di mana itu adalah tenaga yang sangat penting untuk ibu miliki untuk keesokan harinya. Jadilah mindful atau hadir untuk detik ini. Pikirkan bahwa dengan ibu tidur lebih cepat, itu adalah wujud kedewasaan dari ibu dan juga bentuk tanggung jawab dari ibu sebagai orang tua. Kualitas tidur yang baik sangat penting bagi kesehatan ibu, baik kesehatan secara fisik dan juga kesehatan mental seorang ibu. Jika memang ibu merasa sudah sangat kewalahan dan sangat tidak memiliki waktu tidur yang memadai, maka mintalah support system, mintalah bantuan dari pasangan atau orang-orang terdekat, keluarga terdekat atau teman-teman terdekat. Ingatlah bahwa tidur yang berkualitas akan membuat ibu selangkah lebih dekat lagi menuju hidup yang berkualitas. Tips ketiga, buat daftar kegiatan harian. Jangan menumpuk semuanya di kepala. Tulis daftar pekerjaan, lalu lakukan yang paling penting dulu. Daftar pekerjaan yang ibu buat tidak perlu rumit ataupun terlalu banyak. Cukup buat daftar dengan simple. Daftar pekerjaan sangat penting sehingga ketika ibu merasa ibu memiliki waktu, ibu akan kembali mindful dan hadir untuk detik ini sehingga ibu tidak keasikan untuk melakukan suatu distraksi seperti scrolling media sosial kebanyakan, tetapi ibu akan tetap memiliki batasan diri dalam beristirahat, kemudian ibu akan melanjutkannya dengan pekerjaan selanjutnya. Ingatlah untuk mengupayakan melakukan kegiatan prioritas ibu di awal hari atau sedini mungkin sehingga di akhir hari ibu tidak merasa menyesal, tidak merasa bersalah, dan juga ibu akan merasa dapat mengapresiasi diri sendiri karena telah melakukan pekerjaan prioritas ibu.
Tips keempat, meminta bantuan. Ingatlah, tidak apa-apa untuk meminta tolong pada pasangan, keluarga, atau bahkan anak jika sudah cukup besar, supaya ibu tidak kewalahan. Ingatlah bahwa keluarga itu layaknya sebuah tim. Untuk dapat berhasil dan menang menghadapi tantangan di hari ini dan selanjutnya, maka kita perlu bekerja sama dan saling membantu. Tips kelima, luangkan me time. Misalnya dengan ibu membaca buku, nonton drama, atau sekedar minum kopi atau teh dengan tenang. Me time sangat penting untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan mood ibu kembali menjadi lebih gembira. Tetapi ingatlah untuk menetapkan batasan waktu. Jangan sampai ibu kebablasan me time-nya sehingga ibu menghabiskan waktu berlama-lama dalam distraksi, tetapi pekerjaan ibu tidak beres. Hal ini akan membuat mood ibu kembali buruk. Oleh karena itu, tetap mindful ya Bu. Tips keenam, olahraga ringan. Ibu dapat melakukan jalan santai di pagi hari atau di sore hari, kemudian dapat melakukan stretching ringan. Tidak perlu jauh-jauh, di kamar saja sudah cukup dengan space yang kecil pun tetap bisa stretching. Kemudian ibu dapat melakukan yoga 10-15 menit atau bisa juga melakukan olahraga ringan lainnya. Dengan berolahraga, ibu dapat meningkatkan hormon bahagia. Ibu juga dapat menjadi lebih sehat, baik secara fisik maupun batin. Jika ibu benar-benar merasa tidak memiliki waktu untuk berolahraga, maka jangan khawatir. Sekarang banyak sumber-sumber di internet tentang olahraga 3 menit, olahraga 5 menit, itu saja sudah cukup untuk bisa menggerakkan badan ibu dan membuat mood ibu naik kembali. Tips ketujuh, bersosialisasi. Ibu dapat mengobrol dengan teman, tetangga, ataupun komunitas yang ibu ikuti. Luangkanlah waktu untuk bersosialisasi meskipun sebentar. Dengan bersosialisasi, ibu dapat melepas stres dan juga ibu merasa tidak sendirian. Dengan bersosialisasi, ibu dapat saling berbagi, saling bercerita, saling sharing, dan juga saling menguatkan dan saling mendukung. Tips ke-8, kurangi ekspektasi berlebihan. Ingat ya Bu, tidak semua harus sempurna. Rumah boleh agak berantakan, masakan boleh sederhana, yang penting sehat dan harmonis. Ingatlah bahwa sangat banyak hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Fokuslah pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, yaitu adalah pikiran kita sendiri dan usaha kita. Jadi, syukuri setiap hari yang ibu lalui, syukuri setiap usaha yang ibu lalui dan berikan apresiasi untuk diri ibu sendiri dan juga maafkan diri ibu jika hari ini ibu merasa masih banyak kekurangan. Ingatlah bahwa waktu dan hari yang sudah berlalu tidak dapat diulang lagi. Jadi jika ibu merasa menyesal karena ibu merasa belum melakukan yang terbaik, usaha ibu belum optimal, maka jangan terlalu berlarut-larut dalam penyesalan. Akui dengan sportif kesalahan-kesalahan yang ibu lakukan, tetapi jangan menghukum diri sendiri terlalu dalam. Perlakukan diri ibu sebagaimana ibu memperlakukan sahabat terbaik ibu. Maka, bagaimana reaksi ibu ketika ibu melihat sahabat ibu melakukan kesalahan? Tentunya ibu tidak akan dengan tega-teganya memaki habis-habisan sahabat ibu, bukan? Ibu akan terus mendukung dia, akan terus memberikan afirmasi positif sehingga sahabat ibu dapat bersemangat kembali dan bangkit kembali. Begitupun yang harus ibu lakukan untuk diri ibu sendiri. Peluklah diri ibu sendiri, berikan semangat kepada diri ibu sendiri. Fokuslah pada evaluasi diri dan solusi yang dapat ibu lakukan untuk selanjutnya. Tips ke-9, gunakan humor. Dengan tertawa bersama anak atau menonton video lucu dapat mengurangi ketegangan yang ibu rasakan. Luangkanlah waktu sejenak untuk bercanda bersama pasangan ataupun bercanda dengan anak-anak ibu. Rumah yang dipenuhi oleh gelak tawa tentunya akan terasa lebih menyenangkan. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk setiap hari memeluk anak-anak dengan hangat. Jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka dan juga mengajarkan mereka untuk selalu berpamitan, kemudian kita doakan ketika mereka akan berangkat keluar dari rumah. Begitupun ketika mereka baru pulang dari rumah, ajarkan mereka untuk langsung menemui ibunya dan juga bersalaman dengan ibunya. Kebiasaan-kebiasaan positif ini akan membuat rumah semakin terasa hangat dan nyaman. Tips ke-10, semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Eits, jangan buru-buru tersinggung ya Bu. Bukan berarti dengan ibu merasa stres ataupun ibu merasa kehilangan arah, itu tandanya ibu kurang dekat dengan Tuhan. Bahkan orang yang bisa dikatakan kuat imannya pun akan terus mengalami dinamika dalam hidup sehingga ada saatnya mereka merasa kelelahan baik secara fisik maupun mental, dapat merasa stres juga dan dapat merasa kehilangan arah juga. Namun yang dimaksudkan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di sini adalah tidak ada salahnya meskipun kita sudah merasa selama ini cukup baik beribadah kepada Tuhan kita, tidak ada salahnya kita semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan kita. Kita dapat melakukan zikir, doa, dan ibadah yang lebih banyak lagi dengan melakukan amalan-amalan andalan, dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang dapat membuat hati kita merasa lebih tenang dan juga sabar dalam menjalani hari. Perbanyaklah berdialog dengan Tuhan kita, luapkan segala keresahan-keresahan dalam hati kita kepada Tuhan kita, perbanyaklah memohon ampun kepada Tuhan kita atas segala dosa-dosa dan hilaf yang telah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian perbanyaklah doa-doa di setiap waktu yang dapat kita lakukan, terutama di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Dan juga doa ketika setelah selesai sholat wajib. Jika kita sudah merasa cukup maksimal dalam usaha kita, ikhtiar kita, dan juga doa-doa kita, maka yang terakhir harus kita lakukan adalah kita harus
tawakal, harus berpasrah diri kepada Tuhan kita. Yakinlah bahwa apa yang ditakdirkan oleh Tuhan kita adalah yang terbaik untuk diri kita. Kemudian kita harus selalu bersyukur dan juga selalu positive thinking dan juga selalu berhusnuzon billah atau selalu berprasangka baik kepada Tuhan kita. Ingatlah bahwa Allah mengikuti persangkaan hambanya. Jadi jika kita berprasangka yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Kemudian jika kita bersyukur, maka Tuhan akan semakin menambah nikmat pada kehidupan kita. Baik, sekarang kita akan review lagi tips-tips agar ibu tidak terlalu stres dalam melaksanakan amanah dan tugas-tugasnya di rumah tangga. Yang pertama, mengatur nafas dan relaksasi sejenak. Yang kedua, prioritaskan istirahat. Yang ketiga, buat daftar kegiatan harian. Keempat, meminta bantuan. Kelima, luangkan waktu untuk me time. Yang keenam, olahraga ringan. Ketujuh, bersosialisasi. Kedelapan, kurangi ekspektasi berlebihan. 9, gunakan humor. Kesepuluh, dekatkan diri pada Tuhan. Sekian tips-tips kali ini. Ingat Bu, ibu harus selalu semangat karena ibu yang bahagia akan menciptakan keluarga yang bahagia. Sampai berjumpa di tips-tips selanjutnya.